Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas MPASI online berdasarkan panduan WHO. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana sih menyiapkan MPASI yang tepat, apa saja yang perlu diperhatikan dan apa saja dampaknya apabila tidak tepat pemberiannya. Baik, kita mulai. Ini ada infografis yang baik sekali. Salah satu infografis dari program promosi kesehatan salah satu puskesmas ya, mengenai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ayah bunda mungkin sudah pernah dengar apa sih 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini adalah masa sejak anak dalam kandungan, jadi sejak ibu hamil ya, hingga seorang anak sudah lahir sampai usia 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan ini juga disebut dengan periode emas. Kenapa? Karena di periode emas ini pertumbuhan otak itu berkembang dengan sangat pesat dan mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Dan supaya pertumbuhan otak ini optimal, ia harus didukung dengan gizi yang cukup dan tepat. Nah, apabila terjadi kurang gizi di 1000 hari pertama kehidupan, ini tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Nah, apa yang terjadi apabila seorang anak kurang gizi? Dampaknya biasanya tidak langsung terlihat pada saat anak itu masih berusia bawah 3 tahun, bawah 2 tahun mungkin belum kelihatan. Namun nanti di usia sekolah biasanya baru bisa terlihat kalau adanya pertumbuhan otak yang terhambat sehingga anak menjadi tidak cerdas. Kemudian secara fisik, nah itu pertumbuhan jasmani dan perkembangan kemampuan anak juga terhambat dan anak akan terlihat lebih pendek dari dari anak-anak lain yang seusianya. Kemudian dengan kondisi tersebut anak menjadi lemah dan mudah sekali untuk sakit. Di sekolah anak juga akan sulit mengikuti pelajaran pada saat sekolah dan kemudian pada saat dewasa nantinya anak yang dengan kesulitan mengikuti pelajaran ini pun akan sulit mendapatkan pekerjaan. Inilah yang dapat menyebabkan, semoga tidak terjadi pada generasi masa depan kita, masyarakat yang kesulitan mendapat pekerjaan sehingga kesejahteraannya pun menjadi rendah begitu ya. Nah, penting sekali ya ternyata 1000 hari pertama kehidupan yang sangat ditentukan oleh gizi yang tepat. Nah, jadi bagaimana sih supaya kebutuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan ini dapat terpenuhi dengan baik? Kalau ayah bunda lihat di infografis sebelah kanan, ternyata ini bisa diusahakan sejak hamil. Ini bisa dibaca ya. Nah, ibu hamil itu makan lebih banyak dan minum tablet tambah darah 1 butir sehari. Kemudian makanan yang di sini dengan catatan dengan gizi seimbang ya. Kemudian tidak merokok, tidak minuman bersoda atau beralkohol, hindari makanan yang berpengawet, dan tidak minum obat tanpa resep dokter. Kemudian ibu hamil juga disarankan untuk mengikuti kelas ibu hamil untuk mempersiapkan kelahiran, dan saat kelahiran itu melakukan IMD dan ASI eksklusif. IMD ini adalah inisiasi menyusui dini, langsung menyusui bayi setelah lahir dan memberikan ASI eksklusif pada usia bayi 0 sampai 6 bulan, lebih baik lagi hingga 2 tahun. Nah, untuk usia mulai 6 bulan sampai 2 tahun, ASI disarankan untuk terus diberikan dengan tambahan MPASI, itu yang akan kita pelajari saat ini, makanan pendamping ASI. Ini adalah salah satu upaya kita untuk memenuhi kebutuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun dan ditambah dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Kemudian saran berikutnya adalah menimbang bayi setiap bulan di posyandu atau di fasilitas kesehatan lainnya untuk dipantau tumbuh kembangnya. Nanti kita juga akan bahas ya
bagaimana sih melihat pemberian MPASI itu sudah cukup atau belum gitu. Kemudian disarankan juga untuk memberikan kapsul vitamin A dan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Ini untuk membantu agar anak tercegah dari infeksi dan tidak mudah sakit. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Disarankan sebelum memberi ASI, sebelum menyiapkan MPASI, sebelum makan dan sesudah membersihkan BAB ya. Apabila dari toilet, membersihkan anak gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa MPASI itu? Nah, ASI ini adalah nutrisi terbaik untuk bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. Tidak ada keuntungannya apabila kita memberikan MPASI kurang dari 6 bulan gitu. Untuk kasus tertentu ada yang memerlukan MPASI dini di usia 4 bulan atau 5 bulan atau seterusnya sebelum 6 bulan. Tapi ini ada indikasinya biasanya dengan kondisi medis tertentu, apakah dengan bayi prematur atau adanya gejala failure to thrive atau berat badan yang tidak naik secara tepat ya. Jadi kan mestinya di KMS ada, nanti kita akan bahas juga, berat badan itu harus selalu naik sesuai dengan kurva, sesuai dengan usianya. Nah, kalau misalnya tidak naik terus, ini ada kemungkinan harus dibantu gitu. Jadi MPASI dini itu harus diawasi oleh dokter gitu karena ada resiko. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Setelah bayi berusia 6 bulan, ASI ini tetap menjadi nutrisi penting sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. Nah, mulai usia 6 bulan, ASI saja itu ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi, maka diperlukan makanan tambahan untuk memenuhi kekurangan tersebut yang disebut dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Kenapa ya kok ASI tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi bayi lagi di usia 6 bulan? Kita lihat slide berikutnya. Jadi kebutuhan kalori bayi hingga 2 tahun, ini dari WHO ada grafik ya. Grafik gambaran pemenuhan kebutuhan dari ASI. Nah, kalau ayah bunda lihat di sini di grafik yang berwarna kuning adalah energi yang didapatkan oleh bayi melalui ASI. Sedangkan grafik yang berwarna putih ini adalah kesenjangan antara kebutuhan dengan yang didapatkan oleh bayi hanya melalui ASI. Nah, ini ada garis-garis halus berwarna merah di bagian atas grafik. Ini adalah jumlah yang seharusnya dibutuhkan oleh tubuh bayi pada usia tersebut. Nah, kalau ayah bunda lihat di sebelah kiri, di usia 0 sampai 2 bulan, 3 sampai 5 bulan, nah itu grafik ya. Grafik batang ini berwarna kuning dan penuh sampai ke garis paling atas. Nih, tandanya adalah energi dari ASI ini cukup. Hanya ASI saja itu cukup untuk memenuhi kebutuhan energi untuk bayi. Namun setelah berusia 6 bulan hingga 8 bulan, ayah bunda bisa lihat di grafik itu ada kesenjangan atau ada jeda gitu ya. Warna kuning ini tidak sampai ke garis merah sebelah atas. Nah, ada selisih ya di antara garis merah dengan batang yang berwarna kuning. Nah, jadi ini yang berwarna kuning si energi yang didapatkan dari ASI saja, sedangkan kebutuhannya sudah mulai meningkat. Dan ini tidak cukup ternyata ASI saja, harus dibantu dengan gizi yang lain, yaitu dari MPASI. Semakin meningkat usianya, maka kebutuhan gizinya, kebutuhan energinya pun akan semakin meningkat pula. Ayah bunda bisa lihat di sini grafik yang berwarna putih, batang yang berwarna putih itu semakin tinggi ya, gitu. Jadi
Semakin tinggi usianya, ASI semakin tidak mencukupi kebutuhan bayi. Tetap dibutuhkan, tapi perlu untuk dibantu dengan MPASI. Kemudian ke slide berikutnya. Ini penjelasan grafik yang sebelumnya. Jadi seiring bertambahnya usia bayi, aktivitas, dan bertambah besarnya anak, kebutuhan kalorinya atau energinya itu akan terus bertambah. Kalau kebutuhan energi atau kalorinya tidak dapat dipenuhi, bayi dapat mengalami pertumbuhan yang lambat atau bahkan berhenti untuk tumbuh. Dan nantinya apabila terus-menerus dibiarkan, ini bisa menyebabkan yang namanya kurang gizi atau nanti balita pendek ya, stunting gitu. Stunting ini adalah salah satu bentuk efek dari kurang gizi jangka panjang. Oke. Kemudian ke slide berikutnya, kita lihat kembali di sini ada grafik kebutuhan zat besi bayi dari lahir hingga usia 2 tahun. Nah, kalau ayah bunda lihat di sini di grafik yang berwarna kuning, ini adalah zat besi yang didapatkan dari ASI. Yang berwarna pink, ini adalah zat besi yang didapatkan dari cadangan dalam tubuh bayi sejak lahir. Nah, pada saat bayi berusia 0 sampai 2 bulan, nah itu ayah bunda bisa lihat jumlah zat besi yang diserap dari ASI dan juga dari cadangan tubuh bayi itu tidak ada selisih ya antara kebutuhan tubuh dengan yang didapatkan oleh bayi. Namun kita lihat pada usia berikutnya, di usia 3 sampai 5 bulan ini bayi masih mendapatkan yang dibutuhkan. Kemudian di usia 6 sampai 8 bulan langsung ada gap atau ada selisih di situ ya. Jadi langsung yang tadinya berwarna pink berubah menjadi putih. Ini ada selisih yang sangat besar ketika bayi sudah berusia 6 bulan. Jadi pada saat lahir, bayi itu sebetulnya sudah membawa cadangan zat besi dari dalam tubuh, tapi tidak lagi dapat mencukupi kebutuhannya saat ia sudah mulai berusia 6 bulan. Jadi harus dibantu dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Dengan terus memberikan ASI juga sampai 2 tahun. Nah, kita lihat di slide berikutnya, ini penjelasannya ya. Jadi kebutuhan zat besi pada bayi itu tidak lagi dapat terpenuhi di usia 6 bulan sehingga harus dilengkapi melalui pemberian MPASI yang mengandung tinggi zat besi. Nah, sedikit bahas, sedikit menyinggung, pernah beredar ada informasi yang mengatakan bahwa kalau mau memberikan MPASI awal bayi harus diberikan buah-buahan dulu gitu. Padahal buah-buahan ini yang dihaluskan itu kadar zat besinya rendah sekali. Memang mengandung serat dan vitamin, tapi apakah ini sesuai dengan kebutuhannya atau tidak? Nah, ayah bunda bisa lihat ya di grafik itu betapa besarnya kesenjangan atau selisih kebutuhan bayi dengan yang didapatkan dari ASI saja pada saat usia 6 bulan. Zat besinya tidak ada sama sekali masukan selain dari ASI. Dari ASI itu hanya sedikit yang didapatkan, jadi harus betul-betul dibantu dengan pemberian MPASI sejak usia 6 bulan. Nah, kalau kebutuhan zat besi ini tidak dipenuhi, anak bisa beresiko mengalami anemia. Nah, iron gap atau selisih zat besi ini terbesar di usia 6 sampai 12 bulan sehingga resiko anemia ini tertinggi di grup usia tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi mengapa harus MPASI? Ayah bunda bisa lihat di grafik sebelah kanan itu sudah kita bahas. Ini yang bagian grafik atas ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, kebutuhan energi ya,
untuk bayi, sedangkan grafik sebelah bawah ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi bayi di usia 12 sampai 23 bulan. Ini dari WHO. Untuk grafik di bagian kanan bawah, ini adalah gambaran kesenjangan yang atau selisih kebutuhan yang seharusnya didapatkan oleh bayi dibandingkan dengan yang didapatkan dari ASI saja. Nah, di sebelah kiri ini ada kebutuhan energi. Itu ASI hanya dapat memenuhi sekitar 35% ya kebutuhan energi bayi. Jadi sisanya harus dipenuhi dari MPASI. Kemudian kebutuhan protein itu terpenuhi hanya 60% dari ASI saja. Sisanya harus dibantu dengan MPASI. Kemudian kebutuhan zat besi itu kurang dari 10% apabila hanya dari ASI saja. Dan vitamin A ini termasuk yang cukup tinggi di ASI, itu 80% masih bisa memenuhi kebutuhan bayi. Itulah mengapa sangat disarankan ASI tetap dilanjutkan sampai usia 2 tahun atau lebih. Nah, jadi sejak usia 6 bulan ini bayi harus mendapatkan makanan pendamping ASI yang baik. Nah, di slide ini menggambarkan bagaimana kondisi di Indonesia. Ini adalah data dari Global Strategy Infant and Young Child Feeding ya. Di tahun 2002, 2/3 kematian anak balita terkait malnutrisi. Itu disebabkan karena tidak tepatnya tata cara pemberian makan pada bayi dan anak. Ya, semoga kita dijauhkan ya dari kondisi seperti ini. Di Indonesia itu hanya 36% bayi yang mendapatkan MPASI yang baik. Sehingga 9,5 juta anak di Indonesia itu mengalami kekurangan gizi. Dengan tetap menyusui hingga 2 tahun dan pemberian MPASI yang tepat, bayi akan terhindar dari penyakit. Juga akan tumbuh dan berkembang dengan sehat. Nah, jadi selamat untuk ayah bunda yang sudah mengikuti kelas MPASI ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya mencerdaskan anak sendiri, tapi ini dapat mempengaruhi se-Indonesia juga. Oke, kita lanjut. Ini adalah syarat MPASI dari WHO yang harus dipenuhi. Ada 4. Yang pertama adalah tepat waktu. Jadi MPASI mulai diberikan saat kebutuhan energi dan nutrien lebih banyak daripada yang didapatkan dari ASI. Jadi segera setelah kebutuhan meningkat di usia 6 bulan itu diberikan. Dari WHO itu usianya 6 bulan ya. Kemudian yang kedua adalah adekuat atau cukup. MPASI yang diberikan itu harus mengandung cukup energi, protein, dan mikronutrien. Bagaimana menilai MPASI itu cukup atau tidak akan kita bahas berikutnya nanti. Kemudian yang ketiga, tepat cara pemberiannya. MPASI ini sebaiknya diberikan secara tepat, yaitu dengan aktif responsif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut juga. Dan yang keempat dari WHO syaratnya adalah MPASI harus aman, yaitu aman dalam penyimpanan, penyiapan, dan sewaktu diberikan ia harus dalam kondisi higienis dan aman. Kita bahas satu persatu. Salah satu syarat dari WHO MPASI yang baik adalah tepat waktu, yaitu berikan selambat-lambatnya di usia 6 bulan. Pemberian sebelum usia 6 bulan itu tidak memberikan banyak manfaat, kecuali bila dengan indikasi dan anjuran dokter. Kalau kita berikan terlalu cepat, kualitas nutrisinya itu lebih rendah dari ASI. Karena lebih rendah dari ASI, makanan MPASI dini ya, itu justru akan membuat gizi yang diserap oleh bayi menjadi berkurang gitu. Yang seharusnya nutrisi terbaik itu adalah ASI, diintervensi dengan pemberian MPASI dini malah membuat jadi kacau balau gitu. Kebutuhannya yang seharusnya terpenuhi menjadi tidak terpenuhi. Kenapa? Karena MPASI dini diberikan di bawah usia 6 bulan itu sebetulnya
usus dan enzim-enzim pencernaan itu belum siap untuk menerimanya. Jadi makanan yang masuk bisa jadi itu tidak bisa dicerna atau diserap nutrisinya dengan baik. Kecuali apabila memang disarankan oleh dokter, nanti akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Kemudian dengan pemberian makanan yang dini, ini akan meningkatkan resiko penyakit yang tadi disebutkan ya, karena makanan lebih sulit dicerna dan memungkinkan ibu untuk hamil. Nah, ini akan lebih besar kemungkinannya ibu untuk hamil. Kenapa? Karena ASI eksklusif itu membantu untuk menunda kehamilan secara alamiah ya. Namun dengan pemberian makanan secara dini ini akan mengurangi kemungkinan untuk tidak hamilnya. Nah, kemudian pengenalan tekstur makanan yang tepat ini juga sangat penting untuk kemajuan keterampilan makan bayi dan mencegah kekurangan gizi. Nah, ini jadi masih banyak yang belum tahu bahwa mengenalkan MPASI itu sebaiknya tidak encer teksturnya. Apabila tekstur encer, energi, kemudian zat nutrisi lainnya itu cenderung lebih sedikit, malah lebih banyak kandungan airnya, sehingga ini dapat menyebabkan kandungan nutrisinya menjadi lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dan tekstur makanan yang kurang tepat ini itu juga dapat menyebabkan bayi menjadi lebih lambat untuk maju, untuk stimulasi motoriknya ya gitu. Keterampilan bayi untuk makan itu juga penting untuk kita latih sejak dini. Dan tekstur yang tepat ini juga akan mencegah kekurangan gizi. Kita lihat di slide berikutnya. Pada pemberian MPASI yang tidak tepat waktu, apabila terlalu dini, kurang dari 4 bulan, bayi akan mengalami meningkatnya resiko mengalami diare dan dehidrasi. Kemudian ibu itu dapat mengalami produksi ASI yang menurun padahal masih dibutuhkan oleh bayi. Kemudian adanya sensitisasi alergi, jadi tidak jarang ya pada bayi yang diberikan MPASI kurang dari 4 bulan itu mengalami alergi. Kemudian dapat memicu gangguan tumbuh kembang karena nutrisi yang masuk itu tidak sesuai dengan kebutuhan bayi. Lalu apa yang terjadi apabila pemberian MPASI terlambat? Misalnya diberikannya lebih dari 7 bulan, nah ini akan berpotensi untuk terjadinya gagal tumbuh pada bayi nantinya. Kemudian bayi ada resiko untuk mengalami kekurangan atau defisiensi zat besi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini ya dapat meningkatkan resiko anemia ya. Dan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang. Jadi di sini pemberian MPASI itu sangat penting untuk diberikan tepat waktu, tepat di usia 6 bulan atau 180 hari. Kemudian pengenalan tekstur makanan yang tepat itu juga sangat penting untuk kemajuan keterampilan makan bayi. Keterlambatan pengenalan tekstur pada usia 6-9 bulan itu bisa beresiko menyebabkan masalah makan di kemudian hari. Jadi kalau misalnya di usia 6 bulan hanya diberikan bubur cair terus, itu selain bayi tidak mendapatkan gizi yang tepat, gizi kurang, ia juga terlambat untuk terlatih untuk makan gitu. Nah, untuk makan ini kan menggunakan otot-otot ya, otot-otot untuk mengunyah. Kalau tidak dilatih sejak dini, ini juga dapat menyebabkan masalah makan di kemudian hari. Nah, tepat waktu, selain pemberian tepat waktu, kita juga harus melihat tanda bayi siap makan. Nah, siap makan di sini itu ada 3 macam. Ada kesiapan secara enzimatik, kesiapan secara motorik, dan kesiapan secara psikologis. Nah, siap enzimatik itu ditandai dengan kematangan enzim untuk mencerna tepung atau protein utuh, yaitu biasanya pada usia 4-6 bulan.
Kemudian siap motorik, ini dinilai oleh dokter berdasarkan kemampuan menegakkan leher dan refleks melepeh yang mulai melemah. Di sini bayi sudah mulai dapat mengontrol lidah dengan baik untuk mengolah makanannya. Kemudian yang ketiga adalah siap psikologisnya. Kesiapan makan ini bisa juga ditunjukkan dengan minat bayi untuk ikut makan saat melihat orang di sekelilingnya makan. Sering ya ayah bunda di sini kita banyak gitu ya yang masih beranggapan kalau bayi tertarik untuk makan itu harusnya udah dikasih makan, padahal belum usia 6 bulan. Nah, ini bahaya. Kita tidak hanya melihat kesiapan psikologis, tapi juga harus dilihat dari kesiapan enzim pencernaannya dan kesiapan motoriknya. Dan di WHO ini sudah ditetapkan dengan memberikannya di usia tepat di usia 6 bulan.